mengucap syukur kalau sampai saat ini saya masih boleh ada, masih boleh diberi kesempatan Tuhan untuk hidup, untuk bersaksi, itu semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan saya mau awali kesaksian saya, kejadiannya September tahun 2001. Ketika itu saya dan satu tim ya sedang berdoa bersyafaat di gereja, dan saya sadar kalau saya masih ada di gereja, tapi saya juga bingung gitu ya, kok ada di tempat lain gitu ya. Jadi roh saya dibawa Tuhan ke tempat lain, dan tempat itu ngeri gitu ya, sangat mengerikan. Dan di sana tuh baunya bau busuk gitu ya, bau amis, bau darah, bau benda-benda kebakar gitu. Ya baunya tidak karuan gitu ya, bau busuknya tidak karuan. Jadi kalau pasar ikan tuh kalah baunya sama bau neraka gitu ya. Dan saya di situ ngelihat berbagai hal yang mengerikan. Dan yang paling saya tidak tahan itu ceritanya, di sana banyak orang yang menjerit, minta tolong, minta ampun sama Tuhan. Mereka banyak yang bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan, tolong saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi di sini Tuhan, lepaskan saya Tuhan. Tetapi Tuhan cuma bilang gini, pengampunan yang aku berikan sudah terlambat. Kesempatan itu sudah tidak ada lagi, sudah terlambat. Ketika kamu ada di dunia ini, kamu tidak mau ambil kesempatan itu, tapi kamu sia-siakan. Tapi kalau kamu sekarang minta ampun, itu sudah terlambat. Tuhan Yesus bilang itu. Dan saya di situ ngelihat berbagai macam hal yang mengerikan. Di situ banyak orang, jutaan orang bahkan. Di sisi kanan saya, ketika saya jalan, di sisi kanan saya itu banyak orang yang dibakar sama api gitu ya. Dan tubuh itu dibakar api sampai tubuhnya meleleh habis, tapi aneh itu bisa lagi muncul lagi normal itu ya. Dan itu kemudian dibakar lagi sampai habis, kemudian dibakar lagi sampai habis, dan kemudian normal lagi, dibakar lagi, dan itu terus menerus gitu ya, berulang-ulang gitu ya, nggak ada hentinya, dan sifatnya itu kekal gitu ya. Dan di sebelah sisi kanan saya, ketika saya jalan, saya melihat jutaan orang juga itu digerogotin sama yang namanya ulat-ulat kecil gitu ya, ulat-ulat gitu ya. Jadi kalau di firman Tuhan dikatakan di sana tuh apinya tidak pernah padam, ulat-ulatnya tidak akan pernah mati, itu benar gitu ya. Jadi di sana tuh jutaan orang tuh teriak-teriak kesakitan, banyak yang dibakar api, banyak yang digerogoti ulat-ulat gitu ya. Dan tuh tubuh itu digerogoti dari bawah sampai ke atas gitu ya. Habis tidak bersisa, tapi anehnya bisa timbul lagi, dan itu kemudian digerogoti lagi sampai habis, kemudian timbul lagi, dan itu terus menerus gitu ya. Dan saya lihat di sisi kanan saya yang digerogoti ulat itu kebanyakan itu dirinya Kristen, dan saya di situ lihat ngeri gitu ya. Mereka tuh jerit-jerit minta tolong, minta ampun gitu, tapi itu semua udah terlambat gitu ya. Dan kalau saudara mau tahu, itu jalannya aja lembek gitu ya, jadi jalannya aja kayak ingus gitu ya. Jadi lembek, lengket, dan baunya tuh tidak karuan gitu ya. Dan warnanya warna busuk gitu ya. Dan ketika itu Tuhan cuma bilang gini sama saya, setiap kamu jumpai orang, terutama orang yang tidak percaya, kamu bersaksi, kamu cerita bahwa neraka itu benar-benar ada, bahwa surga itu benar-benar ada. Kalau mereka tidak percaya, tidak apa-apa. Kalau mereka percaya, itu lebih baik gitu ya. Dan Tuhan bilang gini, pokoknya kamu sampein aja, kamu cuma nyampein. Jadi kamu enggak usah bingung loh, Tuhan ini nih gimana, kalau mereka enggak percaya itu enggak usah bingung gitu ya. Tuhan bilang, pokoknya kamu sampein, kalau mereka percaya ya puji Tuhan, kalau enggak percaya enggak apa-apa. Keputusan ada di tangan masing-masing gitu ya. Keputusan ada di tangan orang-orang yang mendengarkan kesaksian. Jadi ketika itu saya terus diajak jalan sama Tuhan, dan di situ seperti ada persimpangan gitu ya, jadi ke kiri dan ke kanan. Di situ bentuknya seperti sel-sel, jadi satu sel itu diisi satu orang, dan ada iblis-iblis juga di situ. Dan iblis-iblis di situ tuh ketawa gitu, kesenangan gitu. Dan di situ tuh banyak yang jerit-jerit, banyak yang nangis, banyak yang tidak tahan gitu ya akan siksaan yang ada gitu. Ada yang matanya dicungkil gitu ya, matanya dicungkil keluar gitu, sampai darah itu mengucur gitu ya, ngucur terus mengalir deras gitu. Tapi anehnya bisa timbul lagi, bisa muncul lagi mata yang baru, dan itu kemudian dicungkil lagi, tuh sakitnya kayak apa gitu ya. Dan itu ada yang tangan yang dikuliti, ada yang tangan yang dipotong-potong. Kalau misalnya kita kena pisau sedikit aja perih gitu ya, darah ngalir dari tubuh kita tuh perih gitu ya. Apalagi itu gitu di neraka, dikuliti, tangannya dipotong-potong sampai darah itu mengalir deras gitu ya.
dan kaki dipotong-potong sampai darah itu ngalir deras, lidahnya dipotong-potong, dan itu tidak ada henti-hentinya gitu loh. Ketika lidahnya dipotong, darah mengalir keluar, dan itu kemudian timbul lagi, lidahnya muncul lagi normal seperti kembali, seperti sedia kala gitu ya. Dan itu kemudian dipotong-potong lagi sampai habis, dan semua orang di situ nangis, minta ampun, minta tolong sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Tuhan tuh tidak bisa nolong karena udah terlambat gitu ya. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, orang-orang yang di sini ini orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan toh, saya bilang gitu. Tapi Tuhan bilang gini, oh enggak tuh, kalau yang di sini itu orang-orang Kristen gitu ya, yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Saya kaget gitu loh, kok ada juga orang-orang Kristen yang masuk ke neraka gitu ya. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa mereka